selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini Dapur Yuli mau berbagi dengan kalian bagaimana cara membuat kue bulan mini tausa yang khas banget. Resepnya dari keluarga saya. Ini enak banget, kalian harus coba. Rasanya gurih dan crunchy banget ya. So, jangan lama-lama, langsung kita masak dan bikin kue ini, oke? Yuk! Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana membuat kue bulan mini tausa ya. Jadi isi tausanya itu adalah kacang hijau. Nah, untuk resep isian kacang hijaunya, kalian bisa lihat YouTube channel saya sebelum resep ini ya. Saya sudah posting buat kalian. Jadi saya nggak posting lagi di resep yang ini karena nanti akan kelamaan. Nah, untuk membuat kue bulan mini tausa ini, kita membutuhkan bahan-bahan kulitnya dan isiannya. Nah, isiannya ada di vlog sebelumnya. Dan yang hari ini saya kasih adalah bahan untuk membuat kulitnya. Kulitnya dibagi dua, yaitu kulit air dan kulit yang minyaknya ya. Nah, untuk pertama kali saya akan kasih bahan-bahan untuk membuat kulit airnya. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 200 gram tepung terigu protein sedang ya. Yang di sini saya pakai adalah kunci biru. Lalu saya punya tepung maizena 1 sendok makan. 60 gram mentega. Kalian boleh pakai mentega yang kuning seperti ini, Blue Band, atau kalian boleh pakai mentega yang putih ya. Lalu di sini saya juga ada 1 sendok makan gula pasir dan sekitar 80 sampai 90 ml air. Nah, nanti kita akan blend semua bahan ini jadi satu, oke? Nah, yang kedua, saya juga punya bahan yang minyak ya. Bahan yang minyak gampang banget. Cukup dengan 200 gram tepung terigu protein sedang sama aja. Saya pakainya kunci biru. Dan sekitar 140 gram mentega ya. Nah, kita akan olah keduanya dan akan kita bagi sesuai dengan keinginan kita bentuk-bentuknya, oke? Nah, yang pertama-tama kita akan mencampur untuk membuat kulit airnya dulu ya. Nah, kulit air ini akan kita bikin duluan karena nanti kita akan mendiamkan kulit air ini selama sekitar 20 sampai 30 menit. Caranya, tepung terigu ini kita campur dengan tepung maizenanya, gula pasir. Kita aduk dulu, lalu kita kasih menteganya. Nah, ini ya. Nah, lalu kita aduk dulu sebentar. Nah, serambi kita aduk, kita kasih airnya sedikit demi sedikit ya. Nah, ini sudah kalis, dia udah nggak lengket lagi. Jadinya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Tuh. Nah, ini kita akan diamkan selama 20 sampai 30 menit ya. Kita akan istirahatkan adonan ini. Sambil menunggu 30 menit adonan airnya, kita akan mengaduk adonan minyaknya ya. Nah, ini kita akan aduk sama seperti yang tadi juga. Adonannya seperti ini, lebih kuning daripada yang tadi karena ini tidak menggunakan gula ataupun air ya, ini hanya kulit minyak doang. Nah, seperti ini kita akan bagi-bagi menjadi ukuran yang kita mau ya. Nah, kita bagi menjadi 16 bagian ya, 16 bagian, jadi satunya itu lebih kurang sekitar 20 sampai 22 gram. Nah, setelah 20 menit adonan ini akan kita bagi-bagi menjadi 16 juga, sama seperti adonan yang minyaknya ini ya. Nah, kita bagi menjadi 16. Kita sudah membagi semua bahannya. Ini adalah bahan yang cairnya dan ini adalah bahan yang minyak. Kita juga udah siapkan isinya dan jangan lupa siapkan biji wijennya ya. Dan jangan lupa nanti kita juga akan menyediakan kuning telur yang kita kocok buat olesan atas bagian kue ini ya. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah kita ambil kulit airnya. Nah, kita pipihkan. Kita pipihkan sedikit, kita masukkan kulit minyaknya ke dalam, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Kita jadikan adonan bulat lagi. Nah, kita lakukan sampai habis ya. Saya sudah masukkan semua isi ke dalamnya, sudah saya bagi seperti ini.
berikutnya caranya kita ambil satu adonan seperti ini. Nah, kita tekan sedikit, lalu kita giling ya, seperti ini. Nah, lalu kita gulung. Nah, kita lakukan ini sama semua adonan ini ya. Lalu kita biarkan 5 menit. Nah, setelah saya bikin semuanya, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menggulung sekali lagi atau menggiling sekali lagi adonan ini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita gulung seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tekan seperti ini. Nah, kita kasih isiannya seperti ini. Kita bungkus isiannya seperti ini. Kita buletin sedikit dan kita tekan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh di loyang ya. Semua adonannya kita bikin seperti ini. Adonannya udah selesai semua, saya bikin seperti ini teman-teman. Jadi tinggal saya oles dengan kuning telur ya. Jadi saya siapkan satu butir kuning telur ditambah sekitar 1 sendok teh susu ya. Nah, kita semir dan kita taburi wijen ya. Seperti ini. Nah, kita taburin dengan biji-wijennya seperti ini. Biji-wijennya saya campur antara putih dan hitam ya. Kalau kalian mau pakai putih aja juga nggak apa-apa, atau mau pakai hitam aja juga tidak apa-apa ya. Kalau saya campur aja supaya lebih cakar. Jadinya seperti ini. Setelah kita kasih wijen semua, kita akan panggang di oven tangkring saya dengan api sedang. Lebih kurang sekitar 15 sampai 30 menit ya. Oke? Ya, saya akan panggang di oven tangkring saya. Posisinya itu di rak tengah ya. Sampai dia warnanya matang dan kecoklatan. Oke? Nah, setelah hampir sekitar 20 menit, kuenya akan mekar seperti ini. Pada saat dia sudah mekar, kita akan balik ya, supaya dia nggak terlalu mekar. Nah, seperti ini. Kita balik. Nah, kita balik ya. Setelah kita balik, kita masukkan lagi ke dalam ovennya dan kita panggang lagi sekitar 15 sampai 20 menit sampai benar-benar matang dan kecoklatan ya. Nah, setelah 30 menit sampai 40 menit dipanggang, hasilnya seperti ini ya. Tada! Ini dia kue bulan mini tausa ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga ini bisa menjadi bahan cemilan kalian ya. Ini enak banget. Dan nah, demikianlah resep dari saya hari ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!